Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan teorema 6.1.8. Teorema ini adalah teorema yang menjamin bahwa jika F itu mempunyai turunan di C, maka G sebagai inverse dari F itu mempunyai turunan di D sama dengan FC dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Langsung saja bunyi teoremanya. Misalkan I adalah interval di R dan misalkan F memetakan I ke R adalah monoton tajam dan kontinu pada domain I. Misalkan J didefinisikan Fi dan misalkan G memetakan J ke R yang merupakan inverse dari F, tentu juga merupakan fungsi yang monoton tajam. Hal ini dijamin dari teorema 5.6.5. Tentu juga monoton tajam dan kontinu pada J ini. Nah, sekarang rumusan teoremanya. Jika F dapat diturunkan di C elemen I dan turunan C tidak sama dengan 0, maka G dapat diturunkan di D yang didefinisikan FC. Dan turunannya itu G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Sekarang kita tandai yang dari mulai jika F sampai kepada F aksen C tidak sama dengan 0 itu sebagai P. Lalu yang maka G sampai ke bawah itu kita misalkan sebagai Q. Supaya nanti bisa berbentuk jika P maka Q. Untuk pembuktian, jika fungsi F dapat diturunkan di C elemen I dan F aksen C tidak sama dengan 0, berdasarkan teorema Karak-Theodori 6.1.5, apabila sebuah fungsi F diturunkan di C, maka akan ada fungsi Pi pada I, dengan sifat bahwa Pi adalah kontinu pada C, dan memenuhi sifat Fx dikurang Fc sama dengan Px dikali X dikurang C. Untuk X elemen I, dan Pc sama dengan F aksen C. Pc tidak sama dengan 0. Mengapa tidak sama dengan 0? Karena Pc sama dengan F aksen C, di mana disebutkan di dalam teorema 6.1.8 bahwa F aksen C tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat teorema 4.2.9 mengenai sifat limit. Karena Pc-nya itu tidak sama dengan 0, maka akan muncul daerah persekitaran V sehingga Px tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen V iris I. Misalkan U daerah persekitaran diiriskan dengan I, kenakan ke range F pada daerah persekitaran V, sehingga dapat dituliskan U didefinisikan F V iris I. Maka fungsi inverse G memenuhi FGY sama dengan Y untuk setiap Y elemen U. Kemudian kita arahkan ke dalam bentuk Y dikurang D sama dengan FGY dikurang FC sama dengan PGY dikali GY dikurang GD. Mengapa kita arahkan ke bentuk ini? Karena di sini kan kita mau membuktikan bahwa G ini dapat diturunkan di D, sehingga Y dikurang D sama dengan FGY dikurang FC sama dengan PGY dikali GY dikurang GD. Karena PGY tidak sama dengan 0 untuk Y elemen U, jadi kita bisa membaginya dan kita mendapatkan
GY dikurang GD sama dengan 1 per Pi GY dikali Y dikurang D. Karena fungsi 1 per Pi komposisi G adalah kontinu pada D, kita menerapkan teorema 6.1.5 untuk menyimpulkan bahwa G aksen D sama dengan 1 per Pi GD sama dengan 1 per Pi C sama dengan 1 per F aksen C. Sekian penjelasan teorema 6.1.8. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.